Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan channel kesayangan kita, Sang Widya Iswara. Pertemuan kita sekarang adalah pertemuan yang ke-8 atau tutorial yang ke-8, di mana durasinya cukup panjang. Oleh karena itu, tutorial ke-8 ini kami bagi menjadi 2 bagian. Sekarang bagian pertama dan insya Allah bagian kedua pada episode yang akan datang. Sebelum kami melanjutkan video ini, kepada pemirsa yang belum memberikan subscribe agar dapat menekan tombol subscribe dan loncengnya. Dengan harapan channel ini tetap bisa eksis berbagi ilmu dan pengetahuan tentang public speaking. Oke, selamat menonton. Halo, salam jumpa kembali dengan channel kesayangan kita, Sang Widya Iswara. Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan tutorial kita yang ke-8. Pertemuan yang keempat, kelima, dan keenam kita sudah membahas tentang persiapan sebuah presentasi. Pada pertemuan yang ketujuh kita juga sudah membahas tentang pendahuluan dari sebuah presentasi. Dan sekarang pada tahap yang ke-8 atau tutorial kita yang ke-8 kita membahas tentang penyajian isi atau konten. Pada tutorial yang ke-8 ini kita tidak saja membahas tentang konten atau isinya, tetapi juga membahas orang yang menyajikannya atau yang disebut juga dengan komunikatornya. Terutama persyaratan untuk menjadi seorang presenter yang handal, mulai dari cara dia berpakaian, bagaimana kepribadiannya, kredibilitasnya, otoritasnya, kompetensinya, sikap perilakunya, dan gerak-gerik suara serta bahasa tubuh yang dipergunakan selama melaksanakan atau menyajikan konten tadi. Oke pemirsa, setelah Anda mengikuti tutorial ke-8 ini, Anda diharapkan mampu memahami kegiatan penyajian sesuai dengan tahapan-tahapannya. Dan selanjutnya Anda dapat mempersiapkan persyaratan fisik, psikis, ilmu pengetahuan, kompetensi, otoritas diri, dan seterusnya. Anda dapat melatih diri dan pada akhirnya dapat mempraktekannya pada presentasi yang dipercayakan kepada Anda. Pada tahap penyajian isi ini, kita membagi atas 3 bagian yang meliputi kegiatan sebelum penyajian, selama penyajian, kegiatan sesudah penyajian. Sebelum kita memulai presentasi, kita harus mempersiapkan segala hal yang kita butuhkan. Mulai dari susunan tata ruang, handout penyajian, LCD, flip chart, whiteboard, dan lain-lain sebagainya. Dan jika perlu, kita harus mempersiapkan gaya penampilan kita dan kerapian kita berbusana. Pada era sekarang, seorang pembicara atau presenter dikatakan sebagai presenter yang baik apabila dia mampu memahami apa yang diinginkan oleh pendengarnya. Oleh karena itu, presentasinya harus dilihat dari sudut pandang pendengar atau audiens. Kriteria seorang pembicara yang baik, pertama dia harus mengetahui dengan tepat kelebihan dan kekurangan dirinya. Yang kedua, dia harus dapat mengetahui dan mengenal audiens dan menunjukkan kepeduliannya kepada mereka. Maka seseorang pembicara dapat menyesuaikan topik pembicaraannya dengan sudut pandang pendengarnya. Yang ketiga, tanamkanlah kepercayaan bahwa Anda sedang melakukan sebuah pekerjaan penting. Maka dengan demikian Anda akan hati-hati. Yang keempat, menganggap presentasi adalah suatu prestasi. Dengan demikian, Anda berusaha keras untuk dapat menarik perhatian audiens Anda,
terhadap materi yang sedang Anda sampaikan, serta mampu menciptakan suasana yang menyenangkan. Dan yang terakhir, dia dapat menerima kritikan terutama setelah pelaksanaan penyajian. Misalnya tentang gerak tubuhnya, gaya bicaranya, kefasihannya dia berbicara, dan penguasaan materi, dan lain-lain sebagainya. Bertolak dari kriteria di atas, maka selama penyajian berlangsung, Anda harus senantiasa memikirkan isi sajian atau konten, pendengar Anda, audiens, dan tujuan presentasi Anda. Apa gunanya? Gunanya adalah agar Anda terfokus dan terkendali di dalam menyajikan sajian Anda. Sajikanlah presentasi Anda dengan hidup, antusias, bersahabat, dengan sikap yang tulus. Anda harus berusaha menjadi diri Anda sendiri dan jangan meniru gaya orang lain. Selanjutnya, sesuaikanlah volume suara Anda dengan akustik ruangan serta jumlah pendengarnya. Selama penyajian, tukarlah posisi penyajian Anda. Variasikan antara berdiri, duduk, bergerak. Dengan demikian, kesempatan pendengar untuk tertidur menjadi berkurang. Karena apa? Karena gerakan kepala pendengar mengikuti pembicara selama penyajian. Sewaktu penyajian, jangan berbicara terlalu cepat atau terlalu lambat. Variasikanlah kecepatan suara Anda, begitu juga dengan volume dan intonasi suara Anda. Ingat, Anda wajib menyajikan setiap topik penyajian dengan urutan. Yang pertama, focusing, yaitu memberikan tanda kepada pendengar tentang topik yang akan Anda berikan. Yang kedua, informing, yakni memberitahu pendengar tentang isi topik sajian Anda. Dan yang ketiga, defocusing, yaitu merangkum apa yang baru saja Anda sajikan. Oke, selama penyajian, Anda dapat memanfaatkan alat bantu yang telah Anda persiapkan sebelumnya dengan sebaik-baiknya. Namun perlu diingat, jangan sampai alat bantu ini lebih dominan daripada yang lainnya. Setelah Anda berhasil melaksanakan penyajian lisan, kumpulkan semua bahan penyajian Anda, termasuk alat bantu yang Anda pergunakan. File bahan-bahan sajian ini dengan rapi untuk presentasi lisan pada masa yang akan datang. Yang tidak kalah pentingnya adalah setelah Anda melaksanakan penyajian, Anda wajib melakukan evaluasi diri dengan menulis perihal yang menurut Anda berhasil disajikan dengan baik dan hal-hal yang perlu Anda tingkatkan nantinya pada masa yang akan datang. Hal penting yang tidak boleh Anda abaikan adalah membuat skema penyajian. Skema ini seharusnya sudah Anda persiapkan dan Anda latih sebelumnya. Ada beberapa pilihan gaya penyajian isi presentasi yang dapat Anda gunakan, terutama kalau kita melihat dari tujuan presentasi Anda itu. Yang pertama, kita mengenal namanya adalah skema AIDA. A adalah attention, yang artinya rebutlah perhatian pendengar. I adalah interest, artinya bangkitkan minat pendengar agar mereka mau memperhatikan. D, desire, yang artinya ciptakan harapan pendengar. Dan A artinya adalah action, yang artinya doronglah agar pendengar bereaksi dan mau melakukan apa yang sudah kita anjurkan. Skema AIDA ini bisa Anda gunakan apabila tujuan presentasi Anda untuk menawarkan gagasan, ide, menjual, membujuk. Dan di samping itu ada juga satu skema yang kita kenal dengan skema masa lalu, masa kini,
masa yang akan datang. Skema ini baik Anda gunakan jika tujuan presentasi Anda untuk menjelaskan pertumbuhan, perkembangan, dan prospek di masa yang akan datang. Melihat begitu banyaknya persyaratan dan tuntutan untuk menjadi seorang public speaker atau presenter, maka Anda yang berniat jangan patah semangat, karena semua yang diminta di atas akan bisa Anda penuhi dengan belajar, mengikuti pelatihan, melakukan praktek-praktek, dan perbanyak mengikuti presentasi orang lain. Oke, setelah kita mengkaji tahap penyajian isi pada sebuah presentasi secara umum, maka sekarang kajian kita difokuskan kepada si penyaji atau si pembicara atau juga komunikator. Apakah itu namanya public speaker, presenter, maupun master ceremony. Ada banyak syarat untuk menjadi seorang public speaker maupun jadi seorang presenter. Yang pertama kali adalah seorang presenter harus paham betul apa yang dimaksud dengan pembicara. Dan setelah itu Anda harus paham juga dengan syarat-syarat menjadi seorang pembicara di depan orang banyak, yang kita kenal juga dengan nama public speaking. Yang dimaksud dengan berbicara di depan orang banyak adalah kegiatan komunikator menyampaikan pesan dengan menggunakan faktor paralinguistik, kinestik, proksemik sebagai alat untuk berkomunikasi dengan hadirin. Termasuk juga di dalamnya menggunakan unsur suara seperti titik nada, suku kata, volume suara, dan penekanan kata-kata serta pengucapan kata-kata, termasuk gerakan tubuh seperti postur tubuh, gerak isyarat, kontak mata, dan ekspresi wajah. Pembicara atau komunikator adalah unsur penting di dalam komunikasi, apakah itu di dalam rangka public speaking atau presentasi. Oleh karena itu, untuk menjadi seorang public speaker maupun presenter harus memiliki beberapa syarat seperti memiliki pendidikan yang baik, mempunyai pengetahuan umum yang luas, dengan kata lain punya kompetensi sebagai pencerminan kredibilitas diri dan sekaligus memperlihatkan otoritas terhadap topik yang disampaikan. Seorang public speaker atau presenter harus memiliki rasa percaya diri dan optimis. Dalam hal penampilan, terutama berpakaian, seorang public speaker atau presenter punya cita rasa yang baik dan rapi. Juga dapat menyesuaikan cara berpakaian dengan tempat dan karakter pertemuan yang dia ikuti. Begitu juga dengan suara atau voice. Seorang public speaker harus punya kemampuan mengartikulasikan suara dengan jelas. Begitu juga dengan tutur katanya harus memiliki daya pikat yang meyakinkan dan harus bisa mencerminkan rasa rendah hati atau humble. Seterusnya, seorang public speaker harus punya kemampuan mengendalikan gerak tubuhnya atau nonverbalnya dan tahu kapan menggunakan anggota tubuhnya dan kapan tidak. Yang tidak kalah pentingnya selama penyajian selalu memperlihatkan energisitas atau semangat dan mampu juga memberikan semangat kepada audiensnya. Melihat begitu banyaknya persyaratan dan tuntutan untuk menjadi seorang public speaker atau presenter, maka Anda yang berniat jangan patah semangat, karena semua yang diminta di atas akan bisa Anda penuhi dengan belajar, mengikuti pelatihan, melakukan praktek-praktek, dan perbanyak mengikuti presentasi orang lain.
Oke, selanjutnya kita akan kaji penampilan fisik, khususnya gaya penampilan berbusana saat berpresentasi. Sebelum Anda menuju lokasi presentasi, hendaknya Anda harus cermat mempertimbangkan penampilan atau visualisasi diri Anda, terutama cara berpakaian yang Anda akan gunakan untuk peristiwa penting ini. Karena apa? Karena pakaian yang Anda pakai menunjukkan kepribadian dan atau menunjukkan siapa diri Anda. Suka atau tidak suka, kesan pertama menentukan penilaian terhadap diri Anda yang diawali dengan melihat cara Anda berbusana. Orang bisa saja keliru memahami Anda hanya dengan melihat Anda berbusana. Oleh karena itu, cukup beralasan bagi kita untuk berbusana sedemikian rupa sehingga tidak mengalihkan perhatian pendengar dari pesan Anda, dan juga sekaligus menopang citra diri yang Anda sampaikan kepada pendengar. Biasanya, busana terbaik untuk berpidato maupun berpresentasi di depan khalayak adalah busana yang berkualitas sedikit lebih baik daripada audiens Anda, namun tetap sederhana dan konservatif. Kredibilitas Anda dan bahkan perhatian pendengar akan dipengaruhi oleh busana dan penampilan Anda pada saat pertemuan. Disebut juga dengan first impression. Pengaruh busana akan memberikan kesan kepada audiens. Misalnya, orang pendek berkacamata dan berbusana warna coklat atau abu-abu memberikan dampak dan kredibilitas yang rendah. Namun pembicara yang berbadan tinggi, bercelana biru tua, berbaju putih, dengan dasi warna kontras namun tidak terlalu mencolok, akan memberikan dampak kredibilitas yang tinggi. Dan oleh karena itu, jangan Anda anggap remeh masalah berbusana di dalam sebuah presentasi. Pakaian yang dipergunakan untuk kegiatan presentasi harus berbeda dengan pakaian biasa. Jenis pakaiannya lebih khusus karena harus bisa menambah dukungan bagi penampilan Anda. Pakaian yang tidak cocok walaupun modis belum tentu cocok untuk penampilan dalam presentasi dan bisa-bisa mengacaukan para pendengar dengan penampilan Anda itu. Pakaian rapi, sederhana, serasi, bersih, dan berkualitas baik akan mengkomunikasikan kepada audiens tentang citra diri Anda dan akhirnya melahirkan rasa percaya diri, harga diri, dan kepribadian Anda sebagai seorang presenter yang mumpuni. Dalam hal berpakaian, kita harus memperhatikan kepantasan, sebab kita diatur oleh etika dan kebiasaan yang berlaku dalam lingkungan sosial kita. Dalam hal warna juga sudah ditentukan oleh pribadi dan kebiasaan di lingkungan sosial kita. Seperti warna pakaian terang akan memberikan dampak visual dan penampilan yang menarik dan mencerminkan kredibilitas yang kuat. Warna hitam mengkomunikasikan suasana berduka cita atau suasana resmi. John Osborne memberikan petunjuk cara berpakaian yang lazim dipakai untuk acara presentasi. Jika Anda menggunakan setelan jas, pilihlah wol yang bersuasana tropis dengan warna gelap dan jangan pakai rompi sebab akan mengganggu pernapasan dan pergerakan Anda. Bukalah kancing jas Anda waktu duduk dan kancingkanlah kembali saat Anda berdiri. Baju, bahan katun atau campuran katun, dianjurkan warna putih dan terang. Adalah warna yang terbaik,
kecuali Anda tampil di cahaya yang terang seperti di dalam studio televisi. Dasi, carilah dan pakailah dasi dengan bahan sutra, dengan corak yang sederhana atau terang. Ini disebut dengan warna konservatif. Begitu juga dengan perhiasan. Anda boleh memakai perhiasan, tapi cukup hanya memakai jam tangan, cincin, dan juga peniti. Hindarilah jenis perhiasan yang mencolok dan menarik perhatian orang. Sepatu, dianjurkan sepatu Anda berwarna hitam dan disemir secara mengkilat. Begitu juga dengan rambut Anda. Rambut Anda kalau bisa dipotong pendek, rapi, bersih di atas telinga. Sekarang mari kita lihat cara berbusana untuk wanita. Jika Anda memakai setelan, pakailah setelan dengan bahan wool yang bernuansa tropis, dengan potongan yang baik dan cocok. Coraknya harus konservatif. Rok di bawah lutut dianjurkan sebagai pakaian standar. Pilihlah warna-warna konservatif. Begitu juga dengan blus. Usahakan blus Anda berbahan sutra, katun, dengan warna corak harus konservatif. Jika Anda memakai gaun, pakailah gaun yang bahannya dari katun atau wool yang bernuansa konservatif. Sutra juga dibolehkan, tapi carilah warna yang konservatif. Corak yang ramai dan berkerah jatuh juga dapat diterima asal tidak berlebihan. Dasi hanyalah sebuah pilihan, bukan keharusan. Selanjutnya stocking. Carilah warna stocking Anda yang warna netral, konservatif, tetapi dijaga agar tidak mencolok. Begitu juga sepatu yang Anda pakai. Sepatu dengan ujung yang tertutup dan sedikit tinggi tumitnya adalah merupakan sepatu yang baik untuk presentasi. Warnanya harus konservatif, cocok dengan warna pakaian. Janganlah memakai sepatu karet atau sepatu terbuka dan bertali pengikat ke belakang. Rambut Anda boleh panjang dan boleh pendek, tetapi Anda kira-kira yang pantas untuk pertemuan tersebut. Jangan sampai rambut Anda menghalangi ruang gerak Anda sewaktu Anda menyajikan pesan-pesan di dalam presentasi. Jagalah rambut Anda tetap rapi dan jangan sampai menutupi wajah Anda. Oke, pemirsa, itulah tadi tayangan tutorial kita yang ke-8 public speaking. Bagian pertama semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada bagian yang kedua dan insya Allah kita tayangkan setelah episode ini. Selanjutnya terima kasih atas kesediaan Anda menonton video ini. Sampai jumpa.